Shalom. Kita buka Alkitab kita. Kalau ada yang dari handphone, kita buka dari handphone. Tuhan melihat usaha kita, gimana kita mau mengerti firman Tuhan. Jangan kita hadir, cuman kita nggak mau buka firman Tuhan dari Alkitab. Kalau ada handphone kita buka. Firman Tuhan yang mau menyapa kita itu tertulis dalam Efesus 5. Ayo kita sama-sama buka dia dari Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Soalnya matar surat di sini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu serta anak kami yang kami sayangi, hari ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan. Saya angkat tema pada hari ini adalah hidup mengenal kehendak Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Ada 4 hal poin yang dapat kita ambil dari Nats Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Yang pertama kita diajarkan bagaimana kita hidup, bagaimana kita melakukan aktivitas kita, bagaimana kita memaknai hidup kita. Hidup bukan sekedar kita lewati setiap hari, hidup bukan hanya aktivitas yang begitu-begitu saja. Cuman secara real kita hidup itu adalah untuk melayani Tuhan melalui aktivitas kita masing-masing. Jadi di sini diajarkan kepada kita, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, molu bebelo, dinasehati, dipudai, dan terima. Ketika dia salah, dia nggak terima. Ketika dia koreksi, dia merasa benar. Itu hal yang kedua. Jangan bebal dan bersikaplah arif. Mol arifon ada saudi do arifon, bijaksana. Tidak sama arif itu dengan pintar, tidak sama arif itu dengan akademik. Mau matematika dia jago, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris jago, dan gue hidup di mana bijaksana, enggak, pintar. Tapi kita di sini mau belajar mengenai firman Tuhan, agar kita mau belajar dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang memang sudah ada dalam hidup kita, untuk mengerti, oh ini ternyata yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh simpel. Ya doa manukun Tuhan. Buasa ikut di sekolah no sekolah. Tuhan, buasa ikon petani na dua tuanku. Tuhan, buasa udang malo songundung aku. Itu adalah sesuatu yang sebetulnya dia belum tahu kehendak yang Tuhan inginkan. Selalu dia bertanya dalam hidup dirinya sendiri, kenapa Tuhan memberikan? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Sebagai orang Kristen, kita harus percaya, kita harus memikirkan bahwa yang dirancangkan Tuhan itu adalah rancangan yang baik, rancangan yang indah. Kita jangan khawatir akan hidup kita. Tuhan menjamin, barang siapa yang percaya sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, Tuhan kasih itu semua. Ya. Mau di Mazmur di dokter dan hamorawan ini jalusi Salomo, tapi yang diminta apa? Kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan. Karena nggak semua orang bisa. Itu hal yang pertama tadi adalah bagaimana kamu hidup, bagaimana kau melaksanakan kegiatan hidupmu sehari-hari. Apakah sudah melakukan cerminan seperti orang Kristen? Apakah saya sudah melakukan kegiatan ibadah setiap hari, berdoa setiap hari? Jangan-jangan makan pun asal mau dibuat melodung
jagal manuk jagal B2 martangnya gajeng tangnya dum na pipik matai besongon Indomie besongon ya Indomie do pala martangnya bagus ya ada zoom jagal manuk gajeng tangnya sudi tangnya ekor satu emper ale dum. Nah, ketika dia enak dia berdoa terima kasih Tuhan, tapi ketika dikasih yang gak enaknya dia lupa sama Tuhan. Ya, itu mau diajarkan Tuhan. Bagaimana kamu hidup? Apakah sudah mencerminkan kau dirimu seperti pengikut Kristus? Itu yang pertama. Yang kedua tadi, jangan bebal, namun bersikaplah arif. Hidup itu selalu belajar, hidup itu pilihan. Kita mau belajar, kita terima yang baik, kita koreksi diri kita untuk yang lebih baik lagi. Mau lo dipasing tua-tua, mau unang mulak pasorehu, jangan pulang terlampau sore. Makan jangan kakinya diangkat, ya turunkan. Kalau kata gurumu perhatikan ke sini, yang pengkhotbah itu perhatikan ke sini. Ya. Kalau dibilang sama gurumu kalau misalkan setiap hari minggu ke gereja, karena setiap nasihat sudah kepodai kadang bermanfaat untuk membangun iman kita, untuk membangun hidup kita. Jadi orang kalau sekedar setiap hari Jumat kebaktian, saya kebaktian udah main bola, saya main bola, gotong royong, makan siang, enggak gitu. Konsep sebagai orang Kristen yang hidup untuk melayani Tuhan enggak seperti itu. Minimal bangun diri kalian pagi-pagi amar tanggi yang kamu. Tuhan jadikan saya orang sukses, itu aja. Keinginan kalian pun kurasa untuk pagi-pagi membilangkan diri kalian, Tuhan sertai aku dalam perjalanan, lalu buka pikiran saya untuk mempelajari pelajaran yang akan diberikan oleh guru saya. Kurasa nggak ada itu. Kenapa? Karena kita egois, mampu doa, mau hati-hati berdele dan hona langgaran, mau hui untuk pelajaran ini malu doa dan boleh, nggak akan bisa. Karena kita hanya memampukan diri kita, merasa diri kita itu hebat. Tapi Tuhan mau kepada kita, jangan bebal. Nasihat itu bisa datang dari orang tua, nasihat itu bisa datang dari ibu guru, bapak guru, nasihat itu bisa datang dari Tuhan. Bagaimana cara Tuhan berkomunikasi? Sian wea, setiru, sian doa. Kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui apa? Yo. Kita jangan cuma ngomong, cuma kita nggak mau menerima apa yang Tuhan katakan sama kita. Di dia ada tersurat, jangan berbohong. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Di Alkitab kan? Ada Tuhan langsung ngomong, unang mereka sudah. Adong semua nih, hedo markangnya yang kotor dia lusi Tuhan nih. Tuhan ajari aku jangan berbohong. Iya, jangan kau berbohong ya. Dakyai. Siapa dosa? Ya, makanya saya katakan janganlah bebal, namun bersikaplah arif atau bijaksana. Lalu yang ketiga, pergunakanlah waktu yang ada. 3 hari tayo mangulu Portugyo. Sehari kan? Dengar bulak mangulu di bang. Ya. Hidup itu hanya satu kali, gunakanlah sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Waktu itu selalu berjalan lurus, gak balik lagi. Bereng man. Dator saya dupi hamu SMP ya. So naring SMK dia. Dator saya dupi kelas saya. Ya kan kelas 2 kan? So naring kelas 2. Datori tadi pagi nih kalian berangkat jam 6, sekarang udah jam berapa? Hah? Jam 7, jam 8. Waktu itu berjalan cepat. Gak bisa mundur. Ya. Waktu selalu berjalan cepat. Kemarin baru tanggal 20. Tanggal 20? 21. Sekarang 22.
Latuari pemula kau bodong satu kin, sonari kasih kolah be. Jadi cepat ini waktu, tanpa kita sadari. Untuk itu pergunakanlah waktu yang ada. Jangan kita menyesal. Perhatikanlah ya, uang bisa dicari, tapi waktu tidak bisa dibeli. Ya, uang